nggak sih mereka? Iya, Terobos tengah-tengah lapangan. mereka nerobos DA, mereka nerobos Pocinnya, terus Gatka. mereka nerobos Gatka, lihat Nova mereka lewatin loh. Masuk langsung ke gunung. Wow. Wow. Rotasi yang super cepat dilakukan sama Airwolf Limax untuk match keempat di Wrangle kedua hari ini. Betul, tapi tampaknya selain tim yang geraknya cepat, ada tim PW88 yang bermain dengan tempo sangat-sangat lambat. Minus tempo ini. Betul, minus tempo ya. Iya. Kayak gue kayak mengingat ada HQ-nya gitu ya. HQ. Ini minus tempo berarti ya. Iya. Oke, ini minus tempo. Aduh bersin guys, sorry guys. sorry. Tapi ini di luar hal yang biasanya dilakukan sama PW88 loh. Biasanya mereka tuh yang menjegal pergerakan tim Iya. lain. Membegal gitu pergerakan tim lain. Tapi kali ini mereka yang bermain dengan tempo sangat lambat dan mungkin menerapkan teknik dokter kali ini ya. Mungkin, Enggak tapi sih. efektif gak sih? Gak Irenggo gak bisa guys. Gue bilang mungkin aja, cuma pertanyaannya apakah efektif dilakukan di Wrangle dan ada pembegalan. Satu mobil dari Airwolf langsung nyebrang ke arah Gergopol, tembak dari belakang Ernie. Masih belum bisa menjatuhkan satupun player dari tim Airwolf. Betul, tampaknya Ojan melihat beberapa hal-hal yang cukup menarik ya. Tapi kali ini dia langsung mundur karena malu setelah menunjukkan hal-hal yang penting gitu ya. Malu cuy, Ojan di sini kan ada Windy, dia lagi PDKT. Oh bener. Makanya malu-malu. Iya. Oke, kita fokus lagi ya. Iya, Kita fokus kita nggak lagi. boleh ngomong gitu pas. Kita nggak boleh kasih tahu ke publik kalau Ojan lagi PDKT sama Windy. Iya, nggak boleh. Sip. Oke, dan Nova yang sudah mulai bergerak kembali, mereka kembali menuju ke arah kaki gunung dari Gergopol, tapi mereka nggak naik ke gunungnya. Mereka melipir lewat bagian bawah dari gunungnya. Betul, mereka hanya stay di bawahnya dan menutup angle shot dengan kendaraannya. Tapi itu bakal dari Footballers bakal langsung rotasi DA melewati juga. pergerakannya. Tabrakan dengan DA kali ini atau enggak. Hal tampaknya mereka beda komunitas, enggak Sunmori. Oh ternyata enggak. Komunitas. Oh tandeman mereka Sunmorinya kali ini. Balapan cuy. Wow, Detres nih, Detres. Weng, Solos di depan kali ini, Solkai om. Oh, sih itu maksudnya ceritanya Caster F1. Oh keser F1 ya. Oh, sama gitu. Mungkin MotoGP pak. Enggak, emang ceritanya. Oke, mending kita lihat yang jelas-jelas melakukan fight ya. Ada PW88, ada Secret Jin juga, granat sudah mulai dimasak. Cosmos kali ini nempel di dinding, bakal dilempar nades-nya ke arah Shake, namun belum bisa mendapatkan knock ke arah Korpai. Dan granat yang begitu bagus dari Stop, dapetin JGZ dari Secret Jin. Lempar bom kedua, tampaknya belum mengenai targetnya. Tapi ngomong-ngomong bom tampaknya Soulless. Banyak Menyebabkan banget seorang bomnya. Solkai. Tampaknya ini bakal bom Perang gaming granat, ya. iya. Granat gaming kali ini Granat guys. gaming kali ini. Ada yang udah ngedapetin Scar L juga. Frozen berhasil menjatuhkan Ice Close Combat terhalang oleh satu dari lagi cukup low HP dari Tukai. Harus mundur dan berganti badan namun mengincar target yang lainnya. Mobilnya diledakkan membuat PW88 kehilangan satu player mereka dengan sangat cepat. Betul, tinggal satu orang lagi. Triple T kali ini yang mengganti nama dari Double T menjadi Triple T. Harus bertahan seorang diri. Kita bakal lihat ke ini Smoke. Semua dilempar juga ke arah Korpai untuk membutakan pergerakan lawan. Tapi di belakang mereka ada 4AM yang lagi Iya. menunggu momen. Kata mereka teruslah fight kalian. Bentar lagi gue bakal join the fight nih. 4AM udah join itu, udah mulai tapping-tapping ke bagian kompon yang ditempatin sama PW88. Secret Jin dengan cukup tenang, 3 player mereka keluar dari arah kompon, bermain di bagian luar dari broken wall-nya. Korpai masih ngerengek untuk di revive, bermain di bagian bawah tangga, awas tangganya hancur malah kenok nanti. Betul, tapi tampaknya kali ini di PUBG Mobile ya, tangga itu nggak bisa hancur. Cuma pintu yang bisa dihancurin. Betul, karena kita di sini pintu bisa dihancurkan ya, karena kita game yang realistis ya. Betul, karena kayu, Oke, Bang. ada kayunya juga yang bisa dihancurkan dan Cosmos sudah mulai masuk, udah mulai mengganti dengan FPP. Smoke yang cukup tebal, tidak ada step, membuat satu step ke arah tangga. Through the smoke masih belum mendapatkan hit mark. Di sisi lain, Slim berhasil menjatuhkan satu player dari Footballist. Ada Lovasin di sana yang berhasil di knock out. Dan JGZ belum berani ada stun granat tadi yang dilemparkan dan Korpai bakal memasak netsnya. Lempar ke bagian kiri, sudah cukup matang, meletup. Hanya memberikan splash damage, satu orang bakal nge-push. Tapi sedikit ragu, satu orang berhasil diamankan dan di-push. double pick yang dilakukan oleh Secret Jin membuat PW88 kembali tusun untuk di Wrangle. Betul, PW88 kali dengan tempo minus mereka ya, yang sangat lambat. Akhirnya malah terpotong dan dihentikan pergerakan mereka pada game kali ini. Kita bakal pindah ke 4AM tadi, sempat pengen join the fight, malah fight dengan tim Navi yang masih memiliki 4 anggota mereka. Di mana Outboy sedang menahan, bahkan menumbangkan seorang Sin Handem kali ini ya. Yes. Membuat dia nggak bisa gerak kemana-mana dan datang juga bala bantuan dari tim Navi. Dua Mulai orang. mengambil high ground dan langsung mengunci pergerakan di 4AM yang berada di daerah shelter ya. bukan sih? Oh enggak, Bukan. shelter. Shooting range. Shooting range. Bunkernya shooting Bunkernya range. shooting Tapi range, bukan yang di betul. shooting range, yang di sebelah kirinya. Sebelah kirinya, betul. Betul, di sebelah kirinya shooting range. Kalau di map itu sebelah kanannya. Kalau di posisi, Kalau di posisi dari Severn ini sebelah kiri. betul. Betul ya. Iya. Ingat banget lah, kita kalau turun kan sini-sini juga. Ujung-ujungnya sini-sini juga. Ujung-ujungnya sini-sini juga kita kalau turun di caster main kan. Tapi kayak Navi gak komit deh karena 4AM. Satu orang mundur lagi ke belakang.
Dua orang bahkan udah mulai set up untuk regroup lagi ke belakang. Nggak komit ternyata fight yang dilakukan Navi ke 4AM. Betul, kita bakal lihat Navi juga bakal langsung mengambil posisi yang lebih aman di ujung circle, meninggalkan 4AM dan lebih mungkin menunggu orang lain nabrak-nabrakinnya. Karena kali ini dari tim Navi punya tempat kontrol yang sangat enak, punya batu-batuan cover juga dan high ground yang pasti dikontrol oleh mereka. Betul, dan wow, spray yang begitu rapi dari Spawn. M4 kali 3 memberikan damage yang begitu dalam ke arah Trixie. Namun tidak sampai terkena knockdown, masih cukup aman sejauh ini. Dan lu lihat satu orang, siapa sih itu? ASL ya? Yang di sebelah kiri Gergopol. Iya, di Cari air ya? Di ujung air tuh kan? Iya, itu di air. Cari Si ASL. Cari lagi rotasi jarak jauh berarti. Betul. Wajar ASL tinggal berdua, mereka menurunkan temponya, mereka bermain di arah Blue Zone. Akan bertemu sama Secret Jin, tapi ini jalur rotasinya berlawanan. Betul, mereka bakal bermain sangat hati juga. Tapi sementara ini TSJ mulai menerobos juga masuk ke arah kiri circle di bagian apartemen Gergopol. Kalau circle pindah ke kiri, kita bakal melihat mungkin harga-harga apartemen di Gergopol naik dengan pesat ya. Wah, harganya naik banget sih ini. Laris manis pokoknya, sekali pasang iklan langsung banyak yang beli. Kalau pindah ke kiri, Kalau pindah ke kiri, kalau pindah ke kanan, itu bakal langsung urbanisasi. pasti. Pindah semua dong. Pindah ke hutan langsung. Pindah semua dong. Wah, dipus sama Secret Nets, Bom dilempar dari dalam Shake tapi ditembak juga, ada covering fire dari Matoy. Luz bakal membackup dari belakang tapi Rex jatuh terlebih dahulu. 1 lawan 1 di sekitar Shake masih bisa mengamankan diri karena tercover dengan adanya Shake dan Matoy pun tertangkap yang membackup dari arah jauh. Hanya menyisakan 2 player aktif. Raum masih bertahan di bagian dalam dari Shake, masih cukup tenang untuk melakukan healing, bakal mengintip ke bagian luar. Raum sudah mulai mengokang granat, bakal dilemparkan. Molotov ternyata yang dilempar langsung menuju ke arah 2 player dari tim Secret yang tersisa. Rex akan melakukan healing tapi pergerakan dari Secret yang lainnya juga sudah mulai terpantau. Tapi Raum gak bisa nge-pick secara bebas. 2 orang yang keluar. double pick dan Satu. close combat berhasil mendapatkan 1 orang namun tidak untuk orang yang berikutnya. Double pick soalnya dari Double Secret. pick soalnya. Itulah kenapa double pick itu efektif banget. Karena nggak ada friendly fire. Yap. Ketika double pick, nggak ada resiko nembakin teman sendiri. Kalau ada friendly fire kayak di PUBG tetangga, wah itu nggak akan ada orang nge-push dalam satu garis yang sama. Karena sekali nembak, temennya kena juga. Nah itu dia, boleh tuh kayaknya direalisasikan di PUBG Mobile. Betul. Lebih seru juga, jadi taktik setiap playernya bakalan lebih adaptasi lagi. Dan ketika 1 lawan 4 pun, yang 1 orang sisa terakhir, itu masih punya chance lebih besar untuk nge-clutch lawannya. Betul banget, jadi kayak momen-momen clutch itu lebih banyak lagi ya. Betul. Lagi ngomongin clutch, tiba-tiba Zuxi ditembak dari arah kanan, dari arah kiri ternyata, sorry bukan kanan karena kanannya Blue Zone. Siapa yang nembak dari Blue Zone? Bisa aja. Tapi nggak ada orang di Blue Zone ya. Muncul Badru kan. Badru tiba-tiba nongol ya. Di Blue Zone ya. Badru, Bang Alek, Bang Pen sama Sky nembakin. Wah, pasangan Blue Zone langsung. Pasangan Blue. Tim Blue Zone ya. Tim Blue Zone. Oke, BTR ini kayaknya kemanapun BTR main di setiap map, mereka jodoh banget. Sama 4AM loh. Betul, mereka ini udah kayak rival lah sama 4AM kali ini di PMGC ya. Yap, nambah rival. Selain rival. ke arah RRQ untuk El Clasico-nya, bertambah 4AM dari negara lain. Betul, itu namanya rivalitas antar negara ya. Nah itu sungguh penting karena momen kayak gini tuh jarang banget kita lihat. Betul, dan bisa dibilang kali ini juga lawan-lawannya kuat banget untuk PMGC kali ini. Gue rasa ini PMGC paling susah gak sih? Paling alot Global di antara paling PMGC susah. sebelumnya. Betul. Dengan perkembangan semua tim dari barat, dari timur, dari region-region lain semua berkembang. Kali ini PMGC Gila. benar-benar susah banget. Tapi Itu orang nembak pakai Groza, Ya. mobilnya gerak, Kenok tapi lawannya. hitmarknya bagus banget cuy. Lawannya kenok juga. semua lawannya kenok. Tapi kita penasaran juga ngomong kenok dari better kenok. 2 pemain mereka perlu diselamatkan secepat-cepatnya. Liquid sudah melakukan smoke setup tapi Luxi tampaknya nggak akan bisa diselamatkan. Betul, ini enak-enak gak enak sih posisinya BTR. High ground-nya mereka tuh udah dikuasain sama tim-tim lain. Belakang mereka ada Corina Power, 4AM juga udah stay di sana. Zuxi terpisah seorang diri. Harusnya masih bisa nge-backup 1 player lagi yang kenok dari BTR. Betul, tapi kalau kita penasaran juga dari tim 4AM memiliki 1 check yang mengcover mereka. Tapi 0 kill dikantongi oleh 4AM. What happened dengan 4AM di game kali ini ya? Ya, setidaknya mereka sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit. Dan ini mereka nge-split loh. Nggak nge-split, sisa 1. Gue baru ngomongin pak. Iya, gue nggak fokus, sorry guys. Kadang kalau kurang air memang tidak fokus ya. Betul. 4AM tinggal 1, hanya bisa berdiam diri aja di arah Shake. Malah
kalau 4M pulang di sini, ini angin segar. Buat Nova, buat DA, Zeus. buat Zeus. Oh sorry bukan DA, Zeus, Nova, BTR. sama BTR. Betul. Itu yang paling dekat. Oh, tapi Zuxi tertangkap. Hasaki berhasil memotong pergerakan dari satu player Red Aliens. Kembali hilang satu player BTR, hanya menyisakan Liquid dan juga Ryzen. Betul, 2 yang tersisa kita pakai dari Hasaki hanya menyisakan satu member, tidak membuat dia takut untuk menembak DP-nya. Tampaknya dia kali ini bakal bermain agresif dan coba Tinggal satu menggunakan setiap detik dari game kali ini untuk memaksimalkan poinnya. Betul, apalagi Adkitnya juga tinggal satu. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Hasaki 2 smoke sudah pop up. Dante bergerak, Sinister juga bakal menyusul. Ini apapun yang terjadi, Hasaki bakal kepotong sama Ewan harusnya. Betul. Tapi Ewan kayaknya bakal fight. Terlebih dahulu ada BTR yang ada di tengah-tengah. Tapi Nage yang begitu bagus, matang tadi berhasil menjatuhkan satu player dari Ewan. Betul, dan tampaknya Navi masih menggunakan high ground advantage dan coba menumbangkan lawan-lawannya. Depan Ewan ada BTR dengan 2 anggota mereka, Ryzen juga Liquid yang tersisa. Kali ini dapatkah BTR memaksimalkan game kali dengan 2 anggota yang tersisa? Tapi ini posisinya BTR nggak enak. Belakang mereka Ewan, depan mereka ada Navi. Lagi Betul. dan lagi BTR harus tersandwich dan 4M dipulangkan di urutan ke-13. Ini angin segar flow. Ini kesempatan buat BTR ngebalap poin dari 4M ataupun memperkecil jarak poin mereka dulu. Betul, kita bakal kayak ini juga dari tim BTR pelan-pelan melakukan proning, lemparan bom menuju ke bagian depan, tapi mereka belum mengenai targetnya. Tapi kita akan pindah ke arah tim Nova yang fight dengan tim Aero. Aero kenok dong main mereka. Harus bertahan ada menghadapi Navi 2 juga. tim sekaligus, Navi dan juga Nova kali ini. Tembakan-tembakan lontarkan juga menyisakan seorang Potato, seorang diri di belakang harus bertahan. Oh, 2 member, Renare menyusul juga. Masih ada 2 member ya. Tapi posisinya susah banget ini buat Aerolove-nya. Bakal Audipus kembali oleh Navi. Kembali tumbang Potato-nya. Ini bakal menjadi mimpi buruk. Aerolove hanya menyisakan satu player aktif. Spalv dipulangkan. Dikonfirm menjadi sebuah kill. Navi menambah Nova menambah poin kill untuk mereka. Betul, kita bakal kayak juga dari tim Nova. Navi. Nova sama-sama NV ya? Iya sama-sama NV. Penyakit dari regular season ya? Penyakit dari regular season. Tapi tampaknya Liquid akan kenok juga kan ini. Bakal spray down sama Solo menuju ke bagian RRQ tapi belum mengenai targetnya. Spray down menekan lagi dan bahkan menemukan satu pemain dari tim RRQ 2. Tapi BTR tampaknya kali ini harus dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal kayak juga dari tim Nova, XQF dengan total 7 kill yang dikantongi di zona kita yang kelima. Sudah mengumpulkan jumlah kill yang banyak dan masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Zeus tampaknya melihat 4AM yang pulang ke arah lobby juga semakin semangat nih. Mengejar poin dari tim 4AM. Lihat, tapi Nova lihat di big mapnya itu udah mulai nge-split 3 titik yang berbeda juga. Dan formasi dari Navi bakal memotong pergerakan dari Secret Jin. DA dipulangkan ke arah lobby walaupun BTR mendapatkan kesempatan untuk ngebalap atau memperkecil poin mereka dengan 4AM. Tapi BTR juga mendapatkan placement yang tidak terlalu bagus untuk match keempat hari ini. Antara Ewan dan kali ini Jax yang sedang kita perhatikan berhasil dengan tapping yang begitu bagus menjatuhkan satu player dari Konena Power. Nate sudah dilemparkan juga tapi kita berpindah ke arah lain terlebih dahulu karena Navi sedang memotong Secret Jin yang berusaha masuk dari Blue Zone ke Play Zone. Betul, kita bakal kayaknya cukup banyak tim yang bonyok. Dari tim Aero, TS, A1 juga. Tapi Renare mempulangkan seorang Cosmos ke arah lobby. Misalkan satu member dari tim Secret Jin bertahan. Yap, dan Renalre bergerak, sedikit melakukan pick. Oh, 2 double pick dari dua tim yang berbeda. Tim berbeda. Tapi apakah dari tim Navi perlu pindah posisi Matic yang termakan oleh Blue Zone, tapi perlu maju ke depan di mana masih ada cover high ground yang memadai untuk dia bertahan. Yeah. Dari para boy melok pergerakan Navi, tidak diizinkannya oleh para boy masuk ke arah zona dengan free. Dia sendirian loh nahan Navi. Ya, karena Navi nggak tahu posisi dia. Betul. Ini free shoot dari arah Swagwin ke Konina Power. Tapi Black White menjaga dari arah belakang. Lau juga bakal menjaga angle dari Alpha 7 di sisi yang lain. 2 player dari Alpha 7
Yang Betul. tersisa, mengelok angle-nya ke arah Kunina Power. Yang deg-degan nih 2 tim Mas. TSJ dan juga A1. Sama-sama tinggal 1 member, sama-sama tengah zona. Betul. Ini granat buatan lagi. Red zone buatannya terus dilemparkan. Satu orang di take down, ingin dipulangkan tapi terlalu banyak covering fire-nya. Masih mengintip, awas di bagian kanan. Satu orang masih melakukan proning, 2 orang bakal melakukan proning. Dan Ziol bakal membackup dari arah rumah. Sudah menuju ke bagian atap dari rumah dan memberikan backup fire untuk ketiga teman mereka yang berada di bagian bukit. Di mana bukit ini mereka harus sharing dengan bom. 4AM. Langsung lontaran lagi ke arah seorang Abeli, di mana Abeli terhindar dari pantulan bom. Oh, asap ternyata. Kira bom, tapi ternyata dapat 2. yang nggak bisa dihindari adalah tembakan dari seorang Order. Langsung menumbangkan Abeli. Misalkan Ziol bertahan, tapi Ziol sakit banget aimnya. Hampir menemukan seorang Order ye dari jarak jauh. Betul, kali ini bakal naik ke atas bukitnya. IC membuat wall smoke, temannya yang membuat wall smoke karena IC lagi kenok, jadi dia gak bakalan bisa melempar nades, melempar granat, ataupun melempar smoke-smoke yang sudah mereka looting sedari awal game. Tapi dari Jimmy, dapat 1 kali ini mendapatkan pemain dari Navi Meku. Terkenok di bagian lereng dari bukit ini. Betul, kita bakal ada seorang Jimmy juga bakal mengincar pergerakan dari tim Navi, menghalangi mereka masuk ke dalam safe zone. Tapi tampaknya forecastnya berubah tiba-tiba menuju ke bagian Nova XQF dibandingkan dengan tim Zeus yang ini harus bertahan melawan tim Nova. Oh, 1 orang lagi. Last man standing, IC berada di dalam smoke, harus menghadapi 2 player dari Nova yang ada di bagian depan. Order, flank ke arah kanan, Nate sudah mulai dimasak, free shoot dari Swagwin, fix. Zeus dipulangkan di urutan keempat. Betul, dengan 5 kill mereka kantongi, jumlah poin mereka tetap gede. 13 total poin, tapi sama sekali tidak bisa dimaksimalkan. Tapi dari seorang Swagwin bakal turun ke bawah, 1-on-1 dengan Kengzo. Seorang diri yang bertahan masuk ke top 2, bertahan dengan begitu lama. 4 kill dikantongi oleh tim TSJ dan juga nomor 2 placement dikantongi. Termasuk Nova XQF memecahkan rekornya, menjadikan 17 kill. total kill. Gila. New record New by record. Nova XQF. Betul, itu banyak banget jumlah killnya Nova. 32 poin pas, langsung masuk ke kantong Nova. Dengan WW jadi mereka peroleh pada game kita yang